Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisda Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar psikologi Islam saya yang berjudul Pengaruh Rutinitas Membaca Al-Quran untuk Mengurangi Kecemasan Siswa SMA Negeri 1 Ukui kelas 12 dalam menghadapi ujian akhir sekolah di masa pandemi COVID-19. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang ada di bab 1. Yang pertama, latar belakang penelitian. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa akal dan perasaan manusia, mengajarkan tauhid kepada manusia, menyucikan manusia dengan berbagai ibadah, menunjukkan manusia kepada hal-hal yang dapat membawa kebaikan serta kemaslahatan dalam kehidupan individual dan sosial manusia, membimbing manusia kepada agama yang luhur agar mewujudkan diri, mengembangkan kepribadian manusia, serta meningkatkan diri manusia ke taraf kesempurnaan insani. Dengannya, manusia dapat mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif, gelisah atau cemas bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika seseorang mengalami perasaan gelisah, gugup, atau tegang dalam menghadapi suatu situasi yang tidak pasti, berarti orang tersebut mengalami kecemasan, yaitu ketakutan yang tidak menyenangkan atau suatu pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Fenomena kecemasan menghadapi ujian pada siswa sudah tentunya dapat menghambat tujuan belajar yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Kecemasan menghadapi ujian dipicu oleh kondisi pikiran, perasaan, dan perilaku motorik yang tidak terkendali. Manifestasi afektif yang tidak terkendali dapat mengakibatkan timbulnya perasaan akan terjadinya hal yang buruk, dan perilaku motorik yang tidak terkendali menyebabkan siswa menjadi gugup dan gemetar saat akan menghadapi ujian, khususnya ujian akhir semester. Meskipun kecemasan akan timbul saat akan melaksanakan ujian dan membuat siswa sulit untuk tidur karena gelisah, tetapi sangat jarang ditemui siswa yang membaca Al-Quran untuk mengurangi kecemasan yang dirasakannya. Padahal, siswa dapat memanfaatkan waktu luang untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dan membuat hati jadi tenang. Mungkin hanya beberapa individu yang menerapkan rutinitas membaca Al-Quran dalam hidupnya. Membaca Al-Quran dapat dilakukan kapanpun, baik saat setelah sholat wajib dan sholat sunnah maupun saat waktu luang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kecemasan dapat mengganggu stabilitas dan keseimbangan hidup apabila melebihi batas normal. Siswa mengalami kecemasan yang tinggi saat akan menghadapi ujian akhir sekolah. Kecemasan akademis dapat timbul karena target kurikulum yang terlalu tinggi. Kemudian sangat jarang ditemui siswa yang rutin membaca Al-Quran. C. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kecemasan yang muncul saat akan menghadapi ujian. Yang kedua, apa saja manfaat membaca Al-Quran bagi siswa yang akan menghadapi ujian di masa pandemi. Dan yang ketiga, apa dampak pandemi terhadap kecemasan siswa saat akan menghadapi ujian. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui cara mengatasi kecemasan dalam menghadapi ujian.
Yang kedua, untuk mengetahui manfaat membaca Al-Quran bagi siswa yang akan menghadapi ujian. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak pandemi terhadap kecemasan siswa saat akan menghadapi ujian. Lalu selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keefektifan membaca Al-Quran untuk mengurangi kecemasan bagi siswa kelas 12 yang akan menghadapi ujian akhir sekolah. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kecemasan seperti apa yang terjadi pada individu yang akan menghadapi ujian. Yang kedua, secara praktis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan acuan mengenai manfaat membaca Al-Quran untuk mengurangi kecemasan yang dialami siswa kelas 12 yang akan menghadapi ujian akhir sekolah di masa pandemi COVID-19, sehingga dapat memberikan gambaran pada siswa kelas 10 dan 11 dalam menghadapi ujian akhir nantinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang terdapat di bab 2. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan juga merupakan pedoman hidup umat Islam. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Membaca Al-Quran merupakan sebuah ibadah. Isi dari kitab suci Al-Quran ini adalah ajaran-ajaran dalam kehidupan yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk karena di dalamnya menyebutkan mana yang halal dan mana yang haram. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan jiwa yang disempurnakannya. Maksudnya adalah jiwa memiliki kebebasan mutlak untuk memilih apa yang diinginkannya, dan ia tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang menentang keinginannya tersebut. Yang kedua, manfaat membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran dapat dijadikan sebagai terapi psikologi, yaitu sebagai teknik relaksasi untuk ketenangan jiwa. Pengaruh mendengarkan Al-Quran telah banyak diteliti, diantaranya dapat menurunkan kecemasan, depresi, stres, dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 44 yang berbunyi, "Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman." 11 ayat lain yang menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai obat terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Ayat tersebut menerangkan bahwa Al-Quran sebagai obat dari segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, termasuk kecemasan. Salah satu surat yang berhubungan dengan kecemasan adalah surat Al-Insyirah. Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai terapi terhadap berbagai macam penyakit kejiwaan. Terapi yang ada di dalam Al-Quran adalah seperti ruqyah, zikir, doa, dan sholat. Orang-orang yang mengalami penyakit mental biasanya sering merasa gelisah, dan dengan membaca Al-Quran dapat membuat jiwa menjadi tenang dan rileks. Di saat kita menghadapi begitu banyak masalah, maka dengan membaca Al-Quran dapat meredakan stres dan kecemasan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, kecemasan. Kecemasan merupakan bagian dari kondisi kehidupan.
Artinya, kecemasan ada pada setiap orang. Jika kecemasan itu normal atau normal anxiety, kecemasan tersebut dapat menjadi sumber motivasi untuk melakukan tindakan menuju kesuksesan dan kemajuan. Tetapi jika kecemasan terlalu tinggi dan melebihi batas normal atau neurological anxiety, maka akan merusak stabilitas dan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, kecemasan yang terlalu tinggi perlu dikendalikan dengan metode pengendalian kecemasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan kecemasan adalah dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Efek samping kecemasan dapat muncul pada tubuh manusia. Hal ini karena tubuh manusia memiliki sistem energi yang menghubungkan satu organisme. 4. Ujian akhir sekolah. Ujian merupakan sebuah kegiatan tes yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana kemampuan dan pengetahuan yang siswa kuasai serta dapatkan selama masa pembelajaran. Ujian juga merupakan cara yang dilakukan agar mengetahui apakah seorang siswa tersebut layak untuk lulus dari sekolah. Yang kelima, pandemi COVID-19. Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan wabah yang bernama coronavirus, termasuk Indonesia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Dengan adanya virus COVID-19, di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Penerapan kebijakan belajar di rumah yang sudah ditetapkan pemerintah membuat sebagian remaja, khususnya siswa, merasakan cemas dan tertekan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud di sini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lexi J. Moleong, bahwa penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12. Sampel yang dipilih adalah seluruh siswa kelas 12 yang melakukan proses ujian akhir sekolah. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian atau variabel adalah gejala utama berupa konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang hendak diamati. Lalu, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, data dari buku, data dari web, dan data dari jurnal, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dan selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis dari catatan hasil wawancara dan dokumen. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.